mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, terus kalau Amel yang dari lahir beragama Islam, apa harus mengucapkan dua kalimat syahadat? Iya, bagus sekali pertanyaannya Mbak Amel. Jadi kalau orang lain ketika tadinya belum Islam, kemudian dia ingin masuk Islam, namanya mu'alaf, ya kan? Orang yang baru masuk Islam, syaratnya yang pertama harus apa tadi? Mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, pertanyaannya Mbak Amel bagus. Sementara kita yang sejak lahir sudah terlahir dalam keadaan Islam, gitu kan? Ada orang yang bilang kita Islam nasab, ya atau Islam turunan begitu ya. Nah, apakah kita harus mengucapkan dua kalimat syahadat? Ya, jadi tidak perlu, ya kan? Atau artinya tidak perlu itu kita tidak harus begini. Ya Allah, saya masuk Islam ya. Saya menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak perlu berikrar. Tetapi ketika kita sudah lahir ke dunia ini, insya Allah semua bayi yang lahir dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu aw yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Siapa bayi yang lahir dalam keadaan suci, artinya dia sudah otomatis muslim. Nah, nantinya tergantung nih bapaknya mau jadikan dia Yahudi kah, mau Nasrani kah, atau menjadi Majusi. Maka ini tergantung orang tua dalam mendidiknya. Nah, kembali ke syahadat tadi yang ditanyakan Mbak Amel. Ketika kita sudah otomatis menjadi orang Islam, gitu kan, dalam keadaan lahir, maka sudah otomatis juga setiap harinya, walaupun kita tidak berikrar langsung, saya masuk Islam dengan bersyahadat, tetapi setiap harinya kita banyak sekali membaca syahadat, iya kan? Coba apa? Dalam sehari-hari, menjelang sholat, ya kan? Kita sebelum sholat, Mbak Amel, Mbak Cika, dan Mbak Adila, kira-kira wudhu, bagus sekali. Sebelum wudhu, atau sesudah wudhu, ya kan? Ada doa setelah wudhu. Hafal semuanya enggak? Oke, coba kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Jadi doa setelah wudhu itu kan didahului dengan apa? Syahadat juga, gitu kan? Yang kedua ketika hendak sholat, kita sebelum niat nih. Jadi dibiasakan mungkin Mbak Cika, Mbak Adila dan Mbak Amel belum pernah, maka setelah acara Ya Bunaya ini nih ya, dan mungkin sahabat-sahabat di rumah bisa juga mempraktekkan, kita sebelum mau sholat maka bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar rasulullah, nawaitu usolli fardhu subhi misalnya. Ada lagi bersyahadat ketika di dalam sholat, ya kan? Ketika tasyahud awal dan tasyahud akhir, ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar rasul. Jadi kita walaupun tidak perlu mengucapkan dengan ikrar, Mbak Amel, maka kita sudah otomatis setiap hari kita bersyahadat. Bisa malah, kali ini jika ingin bertanya lagi nih. Boleh. Nah, kan dua kalimat syahadat adalah rukun Islam yang pertama. Betul. Apakah kita harus melaksanakan rukun Islam yang pertama saja, atau yang lain juga harus dilaksanakan? Oh ya, tentu saja tidak cukup dengan kita hanya melakukan yang pertama, karena namanya rukun. Rukun itu apa coba? Sesuatu yang harus dilakukan ketika melakukan sesuatu, ya kan? Nah, kita mau masuk Islam, berarti rukunnya apa? Ibarat kalau mau sekolah nih, sebelumnya ada pendaftaran, ya kan? Pendaftarannya apa? Syahadat. Ya, kalau masih ketika sudah masuk sekolah harus berseragam, harus belajar yang rajin, begitu, tidak boleh terlambat dan sebagainya. Nah, dalam Islam juga demikian. Ketika kita sudah masuk Islam setelah syahadat, harus melakukan apa? Sholat. Ada tepuk rukun Islam nih, coba bareng-bareng ya. Kita tepuk rukun Islam. Ada berapa? Ada 5. Bagus. 1 apa? Syahadat. 2 apa? Sholat. 3 apa? Puasa. Puasa, baik. 4 apa? Zakat.
5 apa? Haji. Nah, itu dalam tepuk rukun Islam kita. Jadi tidak hanya bersyahadat saja ketika sudah masuk Islam, harus 5 ini dilakukan begitu. Baik, itu Mbak Amel.